Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022. Saat ini saya akan bicara dengan tema kisah perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema kisah perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Mari kita mulai. Kisah perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat orang berdebat atau bahkan kita sendiri yang berdebat. Hal tersebut sangatlah lumrah bagi kita. Namun bagaimana jika yang berdebat adalah antara Nabi Allah yang memiliki berbagai kelebihan dibanding manusia biasa? Tidak banyak yang mengetahui mengenai kisah perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam, namun banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Adam dan Musa pernah berbantahan. Musa berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, tetapi engkau telah mengecewakan kami karena menyebabkan kami keluar dari surga." Adam menjawab, "Engkau, wahai Musa, engkau telah dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehendaknya engkau dapat bercakap-cakap dengannya. Apakah engkau mencelaku karena urusan yang telah ditakdirkan Allah atasku sejak 40 tahun sebelum aku diciptakannya?" Demikianlah Adam membantah Musa. Demikianlah Adam membantah Musa. Demikianlah Adam membantah Musa. Hadis riwayat Bukhari nomor 3407 dan hadis Muslim nomor 2652. Selain hadis tersebut, ada juga hadis lain yang menerangkan mengenai perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa. Di antaranya diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Hurairah dalam kitab Ahadisil Anbiya bab wafat Musa, 6-440 nomor 3407, dalam kisah tafsir bab "Dan aku memilihmu untuk diriku." Al-Quran surat Taha ayat 41. Dan aku memilihmu untuk diriku. Al-Quran surat Taha ayat 41. Dan Allah telah membicarakan kepada Musa dengan langsung. Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Hadis riwayat Bukhari nomor 3157 tentang Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepadanya, "Kamu adalah Adam yang dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga." Nabi Adam menjawab, "Kamu adalah Musa yang telah Allah pilih dengan risalahnya dan dengan kalamnya, lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan." Maka kemudian Rasulullah bersabda, maka Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan 2 kali. Pesan hadis yang disampaikan, dosa yang telah dilakukan seseorang di masa lalunya, kemudian ia bertaubat dan baik taubatnya, hendaklah orang lain tidak mengungkitnya dan menyalahkannya atas dosa tersebut, karena takdir seseorang telah ditulis jauh sebelum dia diciptakan. Ini penjelasan dari saya tentang perdebatan Adam dan Musa dalam hadis tersebut. Ini penjelasan dari saya tentang perdebatan Nabi Musa dan Nabi Adam dalam hadis tersebut. Ini penjelasan dari saya. Hadis tentang perdebatan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam adalah bukti nyata bahwa Allah SWT, Muhammad SAW, dan hadis berbohong dan berdusta besar, juga sangat bodoh, tolol, goblok, dan idiot. Saya ulangi sekali lagi. Hadis tentang perdebatan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam adalah bukti nyata bahwa Allah SWT, Muhammad SAW, dan hadis berbohong dan berdusta besar, juga sangat bodoh, tolol, goblok, dan idiot. Juga menjadi bukti nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu dan Muhammad SAW adalah Nabi palsu. Kenapa?
Karena waktu Muhammad SAW menceritakan hadis tentang perdebatan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, kedua nabi itu belum dibangkitkan dari kematian, tetapi masih di dalam alam barzah menunggu hari kiamat untuk dibangkitkan. Bagaimana mungkin Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam yang belum dibangkitkan dari kematian bisa saling berdebat, tetapi nanti pada hari kiamat setelah mereka dibangkitkan dari kematian barulah mereka bisa saling berdebat. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar, juga sangat bodoh, tolol, goblok, dan idiot. Alam barzah merupakan sebuah fase atau alam yang diidentik dengan kehidupan setelah kematian dalam agama Islam. Secara umum, alam barzah ini dikenal sebagai alam di antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Beberapa pendapat juga menyebutkan bahwa alam kubur merupakan bentuk dari alam barzah. Hadis tentang perdebatan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam ini menjadi bukti nyata bahwa agama Islam dan Allah SWT dan Muhammad SAW mengakui adanya dosa turunan. Karena Nabi Adam alaihissalam yang berbuat dosa, tetapi manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam ikut menanggung akibatnya dengan tinggal di dunia ini tetapi tidak tinggal di surga. Adakah dosa waris dalam Islam? Adakah dosa waris? Maksudnya apakah dalam Islam menghukum orang lain karena kesalahan yang lain padahal orang lain yang dihukum tadi tidak bersalah? Adakah dosa waris seperti itu dalam Islam? Allah berfirman, dan seorang yang berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surat Al-An'am ayat 164. Makna ayat ini, kata Ibnul Jauzi dalam Ja'at al-Masir, janganlah hukum seseorang karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ibnu Katsir menerangkan pula dalam tafsir Al-Quran Al-Azim bahwa demikianlah balasan, hukum dan keadilan dari Allah. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan amalan yang ia perbuat. Jika amalan tersebut baik, maka kebaikan yang akan dibalas. Jika yang diperbuat jelek, maka jelek pula yang dibalas. Ingatlah, seseorang tidak akan memikul dosa yang diperbuat oleh orang lain. Itulah keadilan Allah Ta'ala. Guru kami Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizullah berkata, seorang tidak akan menanggung kezaliman yang lain walaupun yang berbuat adalah kerabat sedulur, seperti anak pamannya, orang tuanya, atau anaknya. Seorang dihukumi salah pada tindakan kejahatan adalah karena yang ia perbuat sendiri, bukan dihukum karena kejahatan orang lain yang berbuat tindak kriminal secara sengaja. Termasuk kezalimannya, tidak ada yang menghukumi orang lain yang tidak sengaja berbuat dihukumi seperti orang yang sengaja bertindak kejahatan. Ini dibenarkan dalam Islam. Misalnya, ujar Syekh Salih Al-Fauzan, jika ada seorang berasal dari suatu suku atau marga tertentu lantas ia berbuat kejahatan, yang disalahkan adalah pimpinan dari suku tersebut yang tidak berbuat apa-apa. Tindakan seperti ini adalah perilaku kejahiliyah yang jelas jeleknya. Yang dimaksudkan adil, hukuman tindakan kejahatan dikenakan pada pelakunya saja, tidak pada yang lainnya. Allah berfirman, oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Kaidah penting yang perlu diingat dalam masalah ini, hukuman bagi pelaku kejahatan adalah khusus untuk dirinya, tidak pada lainnya dan yang tidak berbuat. Kitab Syar Masail Al-Jahiliyah halaman 267 sampai 268. Kaidah ini silakan diterapkan untuk para pelaku kejahatan. Sungguh tidak adil jika kita masih memberlakukan hingga anak keturunannya. Hanya Allah yang memberi taufik. Hadis tentang perdebatan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam ini menjadi bukti nyata bahwa Allah SWT bukan Tuhan yang sejati. Kenapa? Adam menjawab, engkau wahai Musa, engkau telah dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya. Engkau dapat bercakap-cakap dengannya. Apakah engkau mencelaku karena urusan yang telah ditakdirkan Allah atasku
sejak 40 tahun sebelum aku diciptakannya. Ini penjelasan dari saya. Perhitungan 40 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan berdasarkan kalender apa? Berdasarkan kalender Hijriahnya Muhammad, SAW, atau kalender Masehi kelahiran Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Perhitungan tahun berdasarkan pergerakan bulan terhadap bumi dan matahari. Memangnya di surga tempat Adam alaihissalam diciptakan ada pergerakan bulan terhadap bumi dan matahari sebagai dasar perhitungan tahun di surga. Saya ulangi, perhitungan tahun berdasarkan pergerakan bulan terhadap bumi dan matahari. Memangnya di surga tempat Adam alaihissalam diciptakan ada pergerakan bulan terhadap bumi dan matahari sebagai dasar perhitungan tahun di surga. Kita lihat Al-Quran surat Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Kita lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia. Saya ulangi sekali lagi, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Allah SWT sudah menakdirkan Nabi Adam alaihissalam untuk berbuat dosa 40 tahun sebelum penciptaan. Jadi Nabi Adam alaihissalam tidak bersalah waktu berbuat dosa di surga, karena itu sudah ditakdirkan Allah SWT. Jadi yang bersalah adalah Allah SWT itu sendiri. Contoh perbandingan, ada seorang bapak menyuruh anaknya untuk mencuri di pasar bulan depan. Waktu anak itu mencuri di pasar bulan depan, dia tertangkap polisi. Waktu anak itu ditanya polisi kenapa mencuri di pasar, dijawab anak itu, saya disuruh bapak saya. Jadi polisi juga menangkap bapak anak itu yang menyuruh mencuri anaknya di pasar. Jadi Allah SWT lah yang bersalah atas dosa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Saya ulangi sekali lagi. Jadi Allah SWT lah yang bersalah atas dosa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Karena Allah SWT yang menakdirkan Nabi Adam alaihissalam untuk berbuat dosa 40 tahun sebelum penciptaannya, maka Allah SWT bukan Tuhan yang sejati, tetapi setan yang menakdirkan Nabi Adam alaihissalam untuk berbuat dosa 40 tahun sebelum penciptaannya. Setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Al-Quran surat Al-Araf ayat 20-22. Kesimpulannya, Allah SWT dan Syaitan bekerja sama untuk membuat Adam berbuat dosa di surga. Allah SWT menakdirkan Adam berbuat dosa, dan Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Adam untuk berbuat dosa. Jadi Allah SWT dan Syaitan kompak bersama-sama membuat Adam berbuat dosa. Saya ulangi sekali lagi, kesimpulannya Allah SWT dan Syaitan bekerja sama untuk membuat Adam berbuat dosa di surga. Allah SWT menakdirkan Adam berbuat dosa, dan Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Adam untuk berbuat dosa. Jadi Allah SWT dan Syaitan kompak bersama-sama membuat Adam berbuat dosa. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.